suami bisa menikah lebih dari satu. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Bapak Pendeta. Katanya nih ya, katanya dia mantan pendeta Dance Mume, di mana beliau membahas tentang lebih baik mana hukum pernikahan di dalam Islam versus hukum pernikahan di dalam kekristenan. Wah, ini sangat lucu ya guys pembahasannya di video yang diunggah oleh channel Ipung Atria. Wah, ini sungguh lucu kalau kita memperhatikan. Apa sih sebenarnya yang menjadi alasan bagi Bapak Dance Mume ini mengatakan bahwa hukum pernikahan di dalam Islam itu lebih baik daripada hukum pernikahan di dalam kekristenan? Dalam Alkitab itu ada ayat mengungkapkan bahwa jika kita kawin dengan orang yang diceraikan adalah berzina. Nah, di sisi lain dalam rumah tangga itu bentrok dan ada yang mengungkapkan tidak ada kecocokan dan sebagainya. Pada saat rumah tangga itu diteruskan, chaos, hanya bertengkar dan sebagainya. Mungkin suami mabuk judi lalu kena sasaran istri. Jadi rumah tangga itu seperti neraka, piring terbang dan sebagainya. Ada juga. Tapi kalau misalnya cerai, itu berzina. Nah, ini problema. Iya, problema. Nah, kalau saya lihat dari segi hukum Al-Quran, itu memungkinkan cerai. Ketika ada sesuatu hal, memungkinkan cerai. Gitu. Mau patut. Ya. Iya. Lalu juga memungkinkan seorang suami bisa menikah lebih dari satu. Ya, mungkin dilihat dari segi sosial. Sekarang mungkin 1:5. Ya, kelihatan penduduk di dunia itu lebih banyak perempuan daripada pria. Ya, tapi kita tidak perlu membahas poligami, tidak perlu. Tetapi membahas saja hukum atau hukum yang memelihara keluarga, memelihara umat, mana lebih enak, Islam atau Kristen? Ya, itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Cuma untuk mengarahkan lebih fleksibel, lebih mendekat pada kesejahteraan supaya tidak dihantui, itu caranya Islam itu sangat searah dengan problema sosial yang pada saat ini. Ya. Alasannya adalah bahwa di dalam Islam itu boleh bercerai dan juga memungkinkan boleh menikah lebih dari satu. Apakah ini ya guys kelak yang dirindukan oleh Dance Mume ini? Ya, kita tidak tahu. Mungkin saja bisa terjadi. Bagaimana pendapat netizen? Apakah Bapak Dance Mume keluar dari kekristenan, merindukan untuk menceraikan istrinya dan menikah lebih dari satu? Silahkan netizen tulis di kolom komentar. Ya, baik, mari kita akan membahas bagian ini. Menarik jadi pembahasan kita karena inilah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Ya, jadi sebenarnya yang dibahas oleh Bapak Dance Mume ini, dalam kekristenan beliau mengatakan bahwa yang bercerai itu berzina. Nah, ini kekeliruan besar ya guys sesungguhnya kalau kita memperhatikan. Mari kita perhatikan sebenarnya Bapak Dance Mume ini mengutip dalam Matius pasal yang ke-19
Ayatnya yang ke-9. Di situ Alkitab mencatat, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, jadi jelas ya guys, kalau kita memperhatikan bukan masalahnya orang yang bercerai itu berzina, bukan. Tetapi ketika ada orang bercerai, lalu yang diceraikan itu kawin dengan orang lain, itu yang dianggap berzina. Jadi bukan cerainya ya, tapi kalau orang itu menikah dengan orang lain, maka itu dianggap berzina. Satu hal penting yang perlu kita ingat sebenarnya, ini pertanyaan pencobaan kepada Yesus Kristus dari orang-orang Farisi. Ingat bahwa dalam kekristenan pernikahan itu adalah kudus. Allah yang menghendaki pernikahan itu. Jadi ketika dipersatukan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kecuali maut. Nah, makanya ini dalam kekristenan itu tidak ada istilah yang namanya perceraian. Karena apa? Dalam kekristenan pernikahan itu kudus. Mari kita perhatikan dalam Matius 19 ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia, mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini ya guys, sebenarnya timbul dari pertanyaan-pertanyaan orang Farisi yang hendak mencobai Yesus. Lalu ayat yang keempat, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini sangat penting ya guys, dalam kekristenan tidak ada yang namanya perceraian. Allah tidak menghendaki perceraian. Namun kalau kita melihat realita yang terjadi, ada juga tuh orang-orang Kristen yang bercerai. Bagaimana dengan demikian? Apakah mereka tidak mentaati firman Allah? Lalu apakah mereka melanggar firman Allah? Apakah juga Allah mengizinkan perceraian itu ada? Nah, yuk kita baca ya guys di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-7. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, ini yang menjadi problema di dalam memahami bagian ini. Apakah Musa bertentangan dengan firman Allah? Jadi begitu ya guys, kalau Musa mengizinkan tuh ada surat cerai, seakan-akan begitu guys. Padahal Allah tidak mengizinkan perceraian itu ada. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Nah, jadi begini ya guys, oleh karena ketegaran hati bangsa Israel, Musa mengizinkan itu ada. Jadi ibaratkan begini ya guys, kalau udah gak bisa diatur, kalau udah gak bisa dinasehatin, kalau udah bisa ini karena itu ketegaran hatimu, ya sudah. Yang jelas Musa sudah mengajarkan sesuatu yang baik, bahwa tidak ada perceraian dan juga pernikahan itu kudus di hadapan Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Namun apa boleh buat kalau manusianya tegar hatinya, ingin melakukan atau melanggar apa yang telah difirmankan oleh Allah, ya udah itu ya guys. Makanya Musa memberikan syarat, ya udah pakai surat cerai. Jadi seperti itu. Itu dia sebenarnya bukan menentang kebenaran firman Allah ya, tapi oleh karena ketegaran hati manusia itu sendiri. Sama halnya seperti bagaimana manusia melanggar
tentang apa yang diperintahkan oleh Allah ketika di Taman Eden. Itu padahal Allah sudah memberikan perintah yang jelas bahwa jangan makan buah ini. Tetapi toh pada akhirnya juga manusia melanggar. Manusia memilih tidak taat kepada Allah dan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Saya yakin dan percaya begitu juga dengan pernikahan ya guys. Ketika Allah sudah memberikan firman-Nya bahwa tidak ada perceraian dan tidak ada manusia pun yang dapat memisahkan atau menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Dan ketika manusia memilih tidak taat, maka pasti ada konsekuensi yang harus diterima dalam kehidupan mereka. Jadi jelas ya guys, kalau kita dapat membandingkan bagaimana sebenarnya hukum dalam kekristenan, pernikahan dalam kekristenan, dan hukum pernikahan dalam ajaran yang dipercaya oleh Dance Mume saat ini, tentunya kita bisa membedakan mana yang lebih baik. Kalau Dance Mume tadi mengatakan lebih baik katanya ajaran yang dianut sekarang tentang hukum pernikahan, yaitu alasannya lebih fleksibel dan itu lebih mengatur kesejahteraan umatnya. Ini saya rasa dagelan ya guys. Saya rasa bukan memperbaiki keadaan, tapi bagi saya itu menimbulkan problema-problema yang baru dalam kehidupan sosial. Sebut saja apa yang sudah dikatakan oleh Dance Mume tadi, kalau alasannya bahwa dalam hukum pernikahan yang dipercaya oleh Dance Mume saat ini itu memungkinkan seorang bercerai, memungkinkan seseorang menikah lebih dari satu. Menikah satu aja persoalannya udah complicated ya, apalagi lebih dari satu. Wah, itu tentunya menimbulkan persoalan yang baru. Nah, sekali lagi bagaimana pendapat netizen? Hukum yang mana sebenarnya yang lebih masuk akal atau yang lebih mengatur kesejahteraan masyarakat? Apakah hukum dalam kekristenan? Apakah hukum pernikahan seperti yang dipercaya oleh Dance Mume? Silahkan netizen tulis di kolom komentar. Saya rasa kalau masih waras, tentunya hukum dalam kekristenan itu sungguh luar biasa menurut saya. Karena apa yang telah dipersatukan Allah itu benar-benar tidak dapat diceraikan oleh manusia. Biar melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.